membersihkan semua lendir pada saluran pernapasan kita. Jadi bahan utamanya serbuk ini adalah untuk buah dengan air 2 sendok dicampurkan diteteskan. Itu nanti tunggu berapa menit, kita posisi kepala di bawah, maka lendir-lendir yang memang kotor di dalam saluran pernapasan kita. Tetapi dari daunnya ini, serbuk ini bisa dipakai sebagai rebusan untuk mengurangi efek serak dan sering hilang. Tanaman daun jati Belanda. Daun jati Belanda ini sebagai obat peluru lemak dan kolesterol. Saya kira ada yang ingin mendapatkan tubuh yang ideal dengan berbagai berbagai teknik. Inilah tanamannya. Karena ini dulu dikonsumsi oleh noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda pada waktu masa penjajahan dulu, wong Indonesia mangan kangelan, wong noni-noni pesta-pesta ya. Orang-orang penjajah kita akhirnya lemu-lemu, akhirnya hampir seluruhnya minum teh jadi Belanda. Jadi saya ajak, hampir sama ya, tapi tidak sama ya. Ini namanya daun pacar Cina. Oh, yang pacar. Pacar Cina, bunganya kuning. Kalau orang dulu ya pacar. Iya, namanya daun pacar Cina. Dengan satu harapan, tanaman ini dipakai untuk pasca menopause yang pendarahannya terlalu tinggi. Pernah dapat seorang gadis, beliaunya dokter di Mojokerto. Orang pesantren sini yang ibunya jualan alat-alat olahraga gitu ya. Itu mau jadi manten, dilamar orang Solo. Nanti adatnya ada kepakai kemben ya. Kalau kemben berat badan saya 45 ya Pak, ini gimana ini? Padahal seorang dokter beliaunya. Akhirnya ya gimana? Sudah tak belikan obat susu yang paling bagus sendiri, paling mahal. Reaksinya sedikit sekali, hanya tambah 1-2 kilo. Lah pengen tambah berapa tuh Mbak? Saya minimal 15 kilo. Bisa Mbak? Betul Pak, betul bisa. Asalkan penjara telaten membuat resep yang saya buatkan saja resepnya. Jadi tanaman ini kalau penjenengan tahu namanya pasti akan terus teringat. Namanya daun adem ati. Ya, dan tanaman adem ati ini kalau orang-orang dulu jadi manten kan dijojone, nggak akur apa resepnya orang dulu? Kayunya dipan pakai daun adem ati di tempat tidurnya itu loh. Terus gawangannya rumah pakai daun adem ati. Itu betul. Memang aura dari daun adem ati adalah bersifat ngedeme ati, ya istilahnya tidak. Terus yang lain, tanaman ini kalau kita buat resep, apa reaksi dari daun adem ati? Reaksinya setelah makan ngantuk. Ini bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang malnutrisi juga bisa. Anak saya makan nggak mau berat badannya tambah bisa. Jadi kalau kita nanti dibuat satu resep, ya satu resep nanti daun adem ati dicampur pedagang dan kunyit putih temulawak. Itu resepnya. Ada yang tahu itu biasa tumbuh di pinggir-pinggir jalan, di belakang rumah. Iya, daun keter. Apa manfaatnya Bu kalau mungkin tahu daun keter? Daun keter itu namanya sesuai dengan nama daun keter. Orang yang gemeter, Bagaimana cara keringat dingin? Bagaimana cara pembuatannya? Ini bisa dikonsep jam cekok ya. Kami kondisi gemeter karena memang sakit ya, bukan karena pengen ketemu idolanya loh ya. Caranya gini, ambil 1 lembar daun, ambil 1 lembar daun, lintir ya kan, orang dulu kunyit ya, kemudian diparut. Setelah diparut, nanti dicampur dengan air kira-kira 1/4 gelas, disaring dulu.
nanti sudah tidak gemeter lagi. Jadi kasus jantung, kasus sering mengalami drop, sering berkeringat dingin, sering mengalami kondisi juk-juk atau semaput, ya bisa ada juk semaput, asalkan yang saya katakan tadi bukan karena gemeternya karena sakit, ya. Kencur itu melegakan tenggorokan, menghangatkan badan, ya. Terus menambah nafsu makan. Tanaman ini saya dapat kira-kira 7 tahun yang lalu. Ada seorang ibu datang ke rumah saya, Pak Wahyu, saya punya varian bagus untuk obat-obat migrain. Terus sering mengalami kondisi analgesik, justru nanti ada indikasi sakit gampang banyak ini. Ibu tadi menerangkan gamblang terkait manfaat ini. Terus ternyata ibu tadi kan dari Surabaya, nunggu saya 2 jam mau dari Surabaya bawa mobil, karena saya dulu pas misi acara di Global TV, beliaunya melihat, wah ini orang yang perlu melestarikan tanaman, kita dicari. Akhirnya apa? Ibu tadi, ibu jenengan kok paham sekali menerangkan tanaman, menerangkan kesehatan. Saya itu Pak Wahyu, saya itu keturunan Cina. Dulu saya pas kuliah kedokteran di Jerman, itu pas masa 65, akhirnya saya tidak berani pulang. Akhirnya saya diterima di Jerman sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Sampai kondisi tahun 2002 itu lulus, sudah pensiun dari sana, dia pulang ke sini sambil membawa satu konsep bahwa tanaman obat di Indonesia harus kita lestarikan, Pak, karena bahan-bahan jamu dunia 70% dari Indonesia. Alangkah sayangnya kita nanti kok dieksploitasi sama farmasi, gitu. Kita harusnya lebih mandiri dengan mengenal tanaman obat. Saya kira setuju ya Bu Nina? Itulah salah satu alasannya. Ya, Kangle ini luar biasa sekali untuk menambah stamina kita. Kangle ini bagus sekali untuk menambah stamina kita. Jadi kalau kita rajang, tapi ada yang tahu baunya Kangle belum? Belum, nanti dirajang. Rajang no Mbak, sini Mbak. Untuk Kangle, saya kira nanti ada kita belajar kerasi aja, ya. Kita belajar kerasi karena setiap kebutuhan orang berbeda-beda. Atau kita coba minum Kangle jadi gelandang, ya. Minuman ya nanti diicip ya. Nggak apa-apa, ya. Badan bisa turun, tapi aktivitas kita tidak terganggu. Ya. Ya. Jadi bahan pelangsing. Jadi tapi jangan kaget kalau kita merebus jauh jadi Belanda, ada sedikit unsur berlendir ya. Nanti Mas Chan. Apa? Gimana Bu baunya? Hangat ya Pak? Ya, bersifat hangat tapi juga meluruhkan lemak kita. Jadi kerja gak kesel, gak gampangan, luwe. Nggih. Ada kan kerjanya biantar mangane banter. Nah, yaitu yang bedanya di situ. Ini kerja keras tapi tidak gampang, lapar. Temu giring ini kalau dulu sebagai lulur biasanya mau
berangkat ke sawah, ke tempat yang panas atau untuk kerja bengkak kulit tegak ini dikeprak di lembutnya terus disaja. Bisa juga untuk perawatan seperti itu, nggih. Tetapi kalau kita minum yang saya sebutkan tadi dicampur lagi dengan jati Belanda dan daun pegadang itu untuk menurunkan berat badan dan mengincelongkan kulit kita. Jadi perawatan kecantikan tidak harus kita menuju salon yang mahal, tidak. Rutinitas. Ada seorang ibu, saya juga sangat salut dengan beliaunya. Bu, usianya berapa? Saya tuh hampir 70 tahun, jalannya tegak, kulitnya masih tegak. Kelihatan ibu tapi usianya kalau diukur seket juga sedikit. Tapi hampir 70. Penjara rajin apa? Saya rajin konsumsi kunyit asam, tak kasih campuran kunyit sama penjara. Jadi kunyit asam itu tidak melulu kita membuat kunyit asam, ya. Kunyit asam, kalau kita merasa kok kunyit asam sering batuk, dicampur kapur. Kunyit asam dicampur lagi dengan mungkin kayu manis. Kunyit asam dicampur dengan jahe dan laos. Kunyit asam dicampur dengan kencur. Tergantung kondisi penjenengan bagaimana. Sambil istirahat, nanti ibu-ibu saya persilakan ngincip dulu ya. Membuka kesempatan penjenengan untuk bertanya monggo seputar saya punya keluhan seperti ini, nanti artinya apa? Karena semua tanaman obat adalah berkolaborasi menyesuaikan kondisi orang. Yang untuk ya, menurunkan darah. Ya, bentar, ya. Jerawat. Jerawat itu gampang sekali, Bu. Pakai kunyit asam dicampur pegadang. Kunyit asam pegadang. Terus minuman malamnya pakai rebusan daun mimba atau pohon sukar. Ada sebagian yang nggak pernah tahu tanaman ini ya. Yes, tanamannya nggak tahu, cuman bumbunya tahu. Iya. Temu ireng ini kalau kita pakai untuk anak-anak kita yang rewel, temu ireng berapa iris, kasih temulawak, kasih daun pepaya dibubuk, bocah nangis terus gitu. Cekok. Cekok itu jangan penjenengan dianggap menyiksa anak, tidak. Cekok itu wujud bahwa anak besok ke depannya akan suka jamu. Kalau anak itu suka jamu, maka jaminannya apa? Yang utama adalah pertumbuhannya akan normal. Tidak ada parasit yang ada di dalam pencernaan kita. Parasitnya berupa apa? Cacing. Karena temuin obat anti cacing. Temuin. Terus jaminan yang lain tidak gampang kena demam. Wah, anak panas ini susah gitu. Titik panas ini, titik panas. Tidak apa-apa, nakal cekoi. Akhirnya apa? Besoknya anak itu sendiri akan kalau diberi, ngombe itu rasem. Enak ini sing kaya gak pahit tok tambaran. Nggih. Jadi pengenalan budaya, mengenal jamu itu harus kita niru nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita dipaksa. Tapi jangan lupa subscribe ya, biar pemberdayaan terkait tanaman obat semakin menjadi lebih viral lagi, menjadi lebih
dikenal masyarakat lagi, lebih bermanfaat lagi. Ayo mengembangkan potensi alam, potensi kekayaan alam ini.